Shalom keluarga damai. Selamat berjumpa dengan sapaan damai sejahtera. Hari ini Kamis, tanggal 3 Juli 2025 bersama saya Indah Larasati. Izinkan saya men-sharingkan kebenaran firman Tuhan dengan tema konsekuensi bekerja sama dengan orang-orang non-Kristen. Mari, sebelum kita merenungkan bersama-sama renungan pagi ini, mari kita bawa dalam doa. Puji syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau bangunkan kami dari tidur kami sepanjang malam. Terima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih mempercayakan pada kami nafas kehidupan, sehingga kami bisa bangun dari istirahat dan kami akan melakukan aktivitas kami. Sebelumnya kami akan memperdengarkan dan merenungkan sapaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, sehingga kami memperoleh hikmat penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dasari renungan pagi ini dengan surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sahabat Samas terkasih, dalam suatu pekerjaan atau suatu tempat kerja, tidak menutup kemungkinan bahwa para pekerja atau pegawai yang bekerja di tempat tersebut terdiri dari banyak orang yang berasal dari berbagai ras, suku, agama, atau kepercayaan. Karena dari bermacam ras, suku, agama, atau kepercayaan tersebut, maka kadangkala menimbulkan suatu masalah tersendiri. Kadangkala pimpinan suatu tempat kerja berasal dari suku atau agama tertentu, maka dia akan mengutamakan pekerjanya dari suku atau agama tertentu juga. Maka dari itu timbul perbedaan perlakuan kepada para pekerja, misalnya dalam hal pemberian fasilitas, gaji, jabatan, dan lain sebagainya. Ini biasanya menimbulkan dampak yang tidak baik. Dalam skala besar akan muncul demonstrasi, pemogokan, atau pemecatan atau pemutusan hubungan secara sepihak. Keberagaman dalam banyak hal tidak saja timbul di tempat kerja, tetapi juga dalam pergaulan sehari-hari atau dalam hidup bermasyarakat. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita sudah diajar untuk saling menghormati, memahami, dan mengasihi sesama di lingkungan mana kita berada, tanpa memandang ras, suku, agama, atau kepercayaan. Itu adalah salah satu bentuk kesaksian kita sebagai orang percaya. Apabila kita menjadi seorang pimpinan, maka kita sebaiknya tidak membeda-bedakan karyawan hanya dengan memandang dari ras, suku, agama, atau kepercayaan mereka berasal. Kita harus bisa bekerja sama dengan baik dengan siapapun. Ketika terjadi hal yang tidak benar, maka kita seharusnya tidak ikut-ikutan atau tetap pada rel yang benar. Selalu bekerja dengan baik dan menjadi contoh bagi orang lain. Di kantor saya mempunyai 3 karyawati yang semuanya non-Kristen. Kebanyakan klien saya, lebih kurang 75% juga adalah non-Kristen. Tapi sampai saat ini saya tidak merasakan kendala yang berarti. Hubungan saya dengan karyawan dan atau dengan klien baik-baik dan lancar-lancar saja. Di dalam organisasi profesi saya juga cukup aktif. Dari anggota organisasi tidak ada yang mempermasalahkan tentang keyakinan saya sebagai orang Kristen. Malahan saya pernah menyelenggarakan pengajian terbesar di Jatim dari organisasi profesi saya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri, saya juga mendengar suara-suara yang tidak puas kalau seorang Kristen memimpin suatu organisasi atau suatu acara. Dan kadang mereka berinisiatif mengganti peran saya dengan orang lain. Tetapi saya menanggapinya dengan santai dan mempersilahkan saja asal tidak keluar dari agenda acara.
Saya menganggapnya sebagai dinamika bekerja dan berorganisasi. Banyak juga yang mendukung saya, terutama teman-teman seiman. Konsekuensi tidak diterima atau ada rasa keberatan memang selalu ada, terutama dalam masyarakat dan atau dalam suatu organisasi, terutama kalau itu berhubungan dengan kepercayaan, keimanan, keyakinan seseorang. Tetapi itu seharusnya menjadi pemicu atau pemberi semangat dalam kita hidup bermasyarakat dengan keragaman agama kepercayaan seperti di Indonesia ini. Untuk ini kita harus bisa menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bertoleransi, saling hormat, dan menghargai keyakinan masing-masing. Bagi Sobat Samash yang mungkin kondisinya sama dengan saya, ayo teruslah menjadi saksi di tengah pekerjaan kita agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong beri kami hati untuk selalu bisa saling mengerti, menghormati, dan bertoleransi pada sesama kami, terutama bagi mereka yang tidak seiman dengan kami. Beri kami hati untuk selalu bisa bekerja sama dengan saudara-saudara kami yang tidak seiman. Mampukan kami menggunakan setiap kesempatan untuk menyaksikan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.